Dasar filsafat pendidikan jasmani. Pada dasarnya, pendidikan jasmani adalah penanaman formal pengetahuan dan nilai-nilai melalui aktivitas fisik. Definisi yang lebih luas dari pendidikan jasmani akan mencakup instruksi dalam pengembangan dan perawatan tubuh, dari latihan kalistenik sederhana hingga pelatihan kebersihan, senam, dan kinerja manajemen permainan atletik. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos (cinta) dan sophia kebijakan. Kata ini dapat diartikan sebagai cinta akan kebijakan. Tumanggor dan Sudaryanto 2017. Filsafat bermula di Yunani lebih dari 2500 tahun yang lalu. Kata aslinya berarti pengetahuan atau cinta kebijakan. Bagi para filsuf, pendidikan jasmani salah satu tema utama yang berulang adalah menggunakan analisis filosofi sebagai sarana mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mempersoalkan tujuan dan sasaran pendidikan jasmani. Berbagai alasan telah dikemukakan untuk mendukung pendidikan jasmani. Di antaranya, alasan-alasan itu adalah mereka yang membenarkan pendidikan jasmani sebagai sarana mempromosikan pendidikan fisik melalui fisik dan secara fisik. Filsafat menyelidiki seluruh kenyataan. Dalam logika, diajarkan suatu prinsip yang mengatakan makin besar ekstensi suatu istilah atau pernyataan, makin kecil komprehensi istilah atau pernyataan itu. Arti filsafat. Filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan. Soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari kata Yunani philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Cabang filsafat. Dalam filsafat dikenal cabang-cabang filsafat, diantaranya logika, epistemologi, etika, estetika, dan metafisika. Fungsi filsafat. Filsafat juga dipercaya bisa membantu seseorang untuk menganalisis sebuah masalah, untuk mengetahui nilai pengetahuan, baik di dalam kehidupan atau di dalam pelajaran. Fungsi yang terakhir dari filsafat ini adalah membantu untuk menambah pengalaman baru dan membantu menghasilkan ide-ide yang baru. Aliran filsafat dalam penjasor aliran idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenarannya yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, dalam konteks pendidikan ini, Islam menceritakan pemikiran atau ide tertinggi secara kelembagaan konstitusional. Pendidikan akan dikombinasi oleh fakultas atau jurusan filsafat dalam pemikiran pendidikan. Filsafat idealisme sangat penting dalam dunia mendidik karena meletakkan manusia atau peserta didik sebagai subjek memiliki pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya, baik pengetahuan umum maupun agama. Pada taraf inilah, pendidikan harus mampu mengeluarkan seluruh potensi dalam diri anak didik, baik secara rasional maupun nyata. Aliran realisme. Aliran realisme merupakan salah satu pemikiran aliran klasik yang disandarkan kepada Aristoteles yang memandang dunia dalam tema material. Realisme berpandangan bahwa hakikat realitas ialah fisik dan juga ruh yang bersifat hal fisik dan rohani dalam kurung dualitas. Aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu ialah apakah suatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Aliran naturalisme. Aliran filsafat naturalisme disebut sebagai paham alami. Maksudnya adalah bahwa setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik, dan tak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk. Secara garis besar dapat diartikan bahwa filsafat naturalisme merupakan hasil berlakunya hukum atau fisik dan terjadi menurut kodrat atau menuntut
wataknya sendiri. Aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa manusia sadar terhadap keberadaannya sendiri, bahwa setiap manusia bebas dalam bertindak, menciptakan, memilih secara tanggung jawab. Aliran humanisme. Filsafat pendidikan humanisme merupakan suatu pendidikan filsafat pendidikan yang memandang bahwa manusia memiliki suatu kehidupan yang diisi dengan kreativitas dan kebahagiaan, yang tidak membutuhkan persetujuan ataupun dukungan dari entitas supernatural, maupun di mana entitas ini sama sekali tidak ada. Aliran animisme. Aliran animisme merupakan awal manusia mengenal adanya Tuhan. Kata animisme berasal dari bahasa Latin anima, yang artinya roh atau nyawa, yang mencangkup nafas atau jiwa manusia. Animisme sudah ada sejak masa Paleolitik atas, yaitu sekitar 40.000 tahun sampai 100.000 tahun sebelum Masehi, dan jauh sebelum manusia mengenal agama. Secara umum, animisme merupakan hal-hal yang berada di luar nalar manusia dan merupakan hal-hal yang tidak masuk di akal.